أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Sadaqallahul azim. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung." Qila al-ibadatu hirfatun wa hanu tuhal khalwatu wa ra'su malihat taqwa wa ribhuhal jannatu. Dikatakan bahwa ibadah itu bagaikan pabrik, adapun tokonya atau tempat pemasarannya adalah berkholwat dan modalnya adalah takwa, sedangkan keuntungannya adalah surga. Qala Malik bin Dinari radhiyallahu anhu, ihbis thalathan bithalathin hatta takuna minal mu'minina al-kibra bit-tawadu'i wal hirsa bil qana'ati wal hasada bin nasihati. Malik bin Dinar radhiyallahu an, beliau berkata, "Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara lain, sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman, yaitu hilangkan takabur dengan tawadhu, hilangkan sifat rakus dengan qanaah, hilangkan hasud dengan nasihat. Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarati." Takabur ialah memandang diri sendiri dengan pandangan bahwa dirinya mulia atau gagah, dan memandang orang lain dengan pandangan bahwa orang itu hina atau lemah. Adapun tawadhu adalah kebalikannya. Al-harisu
al-ijtihadu fi syai'i yatlubuhu, bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu. Al-qana'atu ar-ridha bil qismati, senang terhadap pemberian Allah. Al-hasadu tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasidi, mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain agar berpindah kepadanya. An-nasihatu ad-du'a'u ila ma fihi as-salahu wan nahyu amma fihi al-fasadu, menyeru orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain kepada kerusakan. Wa fil hadithi la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasadu. Dalam sebuah hadis disebutkan iman dan hasud tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Jadi, jika seseorang itu beriman, maka tidak akan hasud atau iri di dalam dirinya. Dan jika ia hasud, maka hilanglah imannya ketika itu. Jika hasudnya hilang, maka imannya kembali datang. Ketahuilah bahwa iman itu kadang-kadang yazidu, bertambah, kadang-kadang yang kusu, berkurang, atau kadang-kadang yadhabu, atau menghilang. Kuat dan lemahnya iman dapat dilihat dari kuat dan lemahnya amal soleh. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa beriman takwa, beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Sebagaimana yang terdapat di surat Al-Asr ayat 1-3. Mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian dan sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali dari BCA Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita semuanya dan keluarga besar kita dan kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quran yang suci ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi, Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf ayat yang ke-138. Ayat ini menerangkan bahwa dengan inayah pertolongan dan kekuasaan Allah, Bani Israel telah diselamatkan sampai ke seberang laut Kulzum atau Laut Merah, sehingga mereka terlepas dari penindasan Fir'aun dan kaumnya. Dari ayat ini dipahami bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dengan mudah mengarungi Laut Merah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain
seperti karena air laut waktu sedang surut dan sebagainya. Peristiwa ini merupakan mukjizat bagi Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat yang lain diterangkan bahwa setelah penindasan Fir'aun dan kaumnya, Bani Israel mencapai puncaknya, maka Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam pergi pada suatu malam meninggalkan Mesir dengan membawa Bani Israel untuk melepaskan diri dari penindasan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihi salam pun melaksanakan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar kepergian Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, Fir'aun pun marah dan dalam waktu yang singkat bala tentaranya dikumpulkan dan langsung mengejar Musa alaihi salam dan Bani Israel malam itu juga. Pada pagi harinya, dikala matahari mulai memancarkan sinarnya, Fir'aun pun dapat menyusul dari belakang. Kedua belah pihak telah saling melihat, sedang Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel waktu itu sudah berada di pinggir laut. Mereka dihadapkan pada situasi yang sulit. Jika terus lari terhalang oleh laut, akan kembali pedang musuh telah terhunus menanti. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa alaihissalam pun memukulkannya. Air laut pun terbelah dan di antara belahan air itu terdapat jalan membentang sampai ke seberang. Maka Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel segera melaluinya. Dan dari belakang Fir'aun dan bala tentaranya terus mengikuti mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel selamat sampai di seberang. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang mencoba meniti jalan yang dilalui Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya disergap air laut yang tiba-tiba kembali bersatu. Jalan yang membentang pun lenyap sehingga Fir'aun dan kaumnya mati tenggelam ke dasar laut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Nasib Raja Fir'aun dan bala tentaranya mati dalam keadaan dolim, dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakaw wa la takhsha fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Surat Toha ayat 77 sampai 78. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel selamat sampai ke seberang laut Kulzum, yaitu daerah sekitar tanah Arab yang terletak di ujung benua Asia,
di bagian barat daya. Mereka pun meneruskan perjalanannya, maka sampailah mereka ke suatu negeri yang penduduknya taat menyembah berhala. Melihat keadaan yang demikian, ingatan mereka kembali kepada adat kebiasaan dan kepercayaan nenek moyang mereka yang biasa mereka kerjakan bersama dengan Fir'aun, seperti menyembah sesembahan selain Allah, baik yang berupa binatang, patung, batu, dan sebagainya. Karena itu, dengan spontan mereka meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Dari permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ini dipahami bahwa sekalipun Nabi Musa alaihissalam telah menyampaikan risalahnya dengan sebaik mungkin kepada Bani Israel, namun Bani Israel belum memahami dan menghayati betul agama tauhid yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang mereka seperti menyembah berhala masih sangat besar pengaruhnya pada diri mereka, sehingga kepercayaan tauhid yang baru ditanamkan Nabi Musa alaihissalam dengan mudah dapat digoyahkan. Telah diketahui bahwa orang-orang Bani Israel di zaman Fir'aun termasuk golongan yang rendah dan kurang pengetahuannya. Hampir tidak ada cendekiawan berasal dari mereka. Semua cendekiawan berasal dari penduduk Mesir asli, turunan bangsawan. Kebanyakan Bani Israel pada waktu itu hidup sebagai rakyat biasa, pekerja-pekerja kasar, bahkan banyak hidup sebagai budak yang dipaksa membangun piramida dan kuburan raja-raja. Karena keadaan mereka yang demikian, timbul sifat apatis di antara mereka. Tidak ada cita-cita untuk membebaskan diri dari perbudakan Fir'aun. Tidak ada keinginan yang kuat untuk merdeka. Tidak ada sikap yang tegas dan cita-cita yang kuat itu pada diri mereka. Hal ini terlihat pada reaksi, tindak tanduk dan sikap mereka dalam menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Sedikit saja halangan dan kesulitan yang mereka hadapi, dengan spontan mereka menyatakan rasa putus asa kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan menyatakan lebih suka hidup diperbudak dan penindasan Fir'aun. Sikap Bani Israel terhadap ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka tidak berbeda dengan sikap mereka terhadap ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti agama yang benar. Sekalipun Nabi Musa telah menerangkan dengan baik dan jelas agama tersebut sehingga mereka memahami dan mengikutinya, namun begitu mereka melihat patung-patung, orang-orang menyembah berhala, orang yang memuja dewa-dewa dan segala macam bentuk kemusyrikan, ingatan mereka kembali kepada kepercayaan mereka terdahulu. Karena itu mereka spontan meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan berhala untuk sesembahan mereka. Mereka lebih merasa mantap menyembah sesuatu yang dapat dilihat dan diraba, dihiasi, dan sebagainya, daripada menyembah sesuatu yang goib, tidak nampak oleh mata, dan tidak dapat diraba dengan tangan. Berbeda dengan pesihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, setelah kepandian ilmu sihirnya dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka termasuk orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cerdik cendekiawan pada waktu itu. Karena itu mereka bisa membedakan sesuatu yang salah dengan yang benar dengan pengetahuan mereka, sehingga dapat mengetahui mana tanda-tanda kekuasaan Allah dan mana yang bukan, mana yang dapat dicapai oleh panca indera dan mana yang tidak dapat dicapai, dan sebagainya. Karena itu setelah mereka beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam,
Mereka pun beriman dengan sepenuh hati, tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun dan oleh ancaman apapun, termasuk ancaman Fir'aun kepada mereka. Iman mereka telah mempunyai landasan yang kokoh sehingga merupakan keyakinan yang kuat, sehingga hasil dari pengetahuan, perasaan, pengalaman, dan apa yang ada pada mereka. Bani Israel yang diterangkan di atas adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan, tidak mengetahui keharusan menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak menyekutukannya dengan suatu pun, tidak mengetahui akan keharusan beribadah langsung ditujukan kepada Allah tanpa mengambil perantara dengan sesuatu pun, seperti patung-patung, bangunan-bangunan, atau benda-benda yang lain yang mereka jadikan sebagai perantara dalam menyembah Allah. Mereka harus percaya bahwa hanya Allah yang Maha Esa. Jenis iman seperti ini Bani Israel yang disebabkan kebodohan dan pengaruh kepercayaan nenek moyang itu terdapat juga pada manusia umumnya, serta dijumpai pula pada tiap-tiap periode dalam sejarah sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman mutakhir ini, sebagaimana yang diisyaratkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laitsi, ia berkata, kami keluar dari Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menuju perang Hunain. Maka kami melalui sebatang pohon sidroh. Aku berkata, ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami pohon datu anwat, pohon yang bisa menjadi gantungan, sebagaimana orang kafir mempunyai datu anwat. Rasulullah menjawab, Allah Maha Besar. Permintaanmu ini adalah seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadikanlah bagi kami sebuah sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Sesungguhnya kamu mengikuti kepercayaan orang yang sebelum kamu. Riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kenyataan adanya kepercayaan itu diisyaratkan hadis di atas pada masa dahulu dan masa sekarang hendaknya merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar berusaha sekuat tenaga untuk memberi pengertian dan penerangan, sehingga seluruh kaum muslimin mempunyai akidah dan kepercayaan sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Marilah kita perhatikan firman Allah di surat 50, namanya surat Qaf, ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan pengakuan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tersebut dalam firman-Nya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 79. Bahkan Allah menegaskan dalam firman-Nya lagi,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Orang yang menyembah suatu sembahan di samping Allah adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 130. Permintaan Bani Israel itu dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, "Sesungguhnya kamu, hai Bani Israel, tidak mengetahui sifat-sifat Allah, apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil baginya. Dia adalah esa dan tidak ada sekutu baginya." Agama yang dibawa para Rasul Allah sejak zaman dahulu sampai sekarang, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasul penutup, adalah agama yang mengakui keesaan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada di dalamnya unsur syirik sedikit pun juga. Hal ini adalah karena ibadah atau menyembah itu merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati sanubari. Perasaan itu menimbulkan ketundukan hati dan jiwa kepada Yang Maha Agung, menumbuhkan keyakinan bahwa Dia sajalah yang berhak disembah, sedangkan yang lain adalah makhluk ciptaannya yang sama kedudukannya dengan ciptaannya yang lain. Karena itu, menyembah sembahan selain Allah akan merusak ketauhidan yang timbul dari perasaan yang ada dalam diri seseorang dan menunjukkan ketergantungan seseorang kepada sembahan di samping tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Karena itu Nabi Musa alaihissalam menolak dengan tegas permintaan kaumnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berhakotilawatih dan berhakotukotih dan berhakojihadih, Islam kita semakin kokoh, iman kita semakin kokoh, dan ihsan kita semakin kokoh, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam ini dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.